Kita coba tuh dari SD jualan kayak teng-teng, kalau Wow. Bapak pernah tahu kayak dia jajanan jadul gitu Pak, Oke. dibentuk dari gula sama kacang, kita kayak masak-masak, kita potong-potong terus kita jual ke Itu warung-warung. buat sendiri? Bikin sendiri Wow. dulu. Mungkin untuk kalau custom kan terbatas per bulan Iya. bisa bikin berapa gitu kan Iya. Pak. Mungkin waktu itu satu kayak 10 sampai 15 lah gaun gitu. Tapi menurut aku malah pandemik itu titik baliknya langsung tiba-tiba setelah di pandemik itu yang naiknya cepet banget tiba-tiba Wow. langsung melejit. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari ini saya akan diskusi berbincang-bincang dengan sosok generasi Z. Ya, ini luar biasa sekali. Dengarkan kisah suksesnya. Ya, siapa dia? Kristi Basil. Selamat pagi Pak. Terima kasih Iya. nih atas waktunya ya. Iya, I'm so honored. Iya, ini you dari Jakarta jauh-jauh ini datang ini ya. Iya, benar. Bisa sharing kepada sosok generasi Z ya, juga termasuk generasi Y, ini luar biasa sekali ya. Iya, makasih Pak untuk kesempatannya. Oh iya, mungkin Kristi bisa cerita nih waktu masa kecilnya ini gimana? Apa passionnya itu memang ke fashion ya Pak, waktu itu? Iya, jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya pertama kali dulu aku udah tahu atau enggak, sebenarnya sama sekali belum ada gambaran Pak mau Oke. ngambil fashion atau ngambil apa gitu. Tapi aku rasa sebenarnya memang kayak bukan cuman exploring kayak mendalami skill aja yang ada learning curve-nya, tapi untuk pencarian jati diri atau kayak untuk mencari tahu apa yang kita enjoy, passion kita itu juga ada learning curve-nya. Ya. Dan makanya dulu itu yang aku lakukan explore sebanyak mungkin hobi-hobi yang kayak mungkin bisa kita explore. Waktu itu bareng-bareng sama adik aku Sonia sama Ronald, kita coba tuh dari SD jualan kayak teng-teng, kalau Wow. Bapak pernah tahu kayak dia jajanan jadul gitu Pak, Oke. dibentuk dari gula sama kacang, kita kayak masak-masak, kita potong-potong terus kita jual ke warung-warung. Itu buat sendiri? Bikin sendiri dulu, iseng-iseng Berarti kayak waktu masih SD sudah ada jiwa entrepreneurship-nya ya? iya kayak sebenarnya waktu itu kita nggak tahu kalau itu memang entrepreneur apa enggak, Oh iya, cuman kayak tapi kepengen aja, ingin dapatkan pengen iya, penghasilan? bener-bener Uangnya kayak mau untuk jajan atau untuk keperluan saat itu lain? sebenarnya, nah jadi waktu pertama kali pengen itu karena waktu itu kayak kita ngelihat orang jualan atau mungkin karena kita tuh papa mama memang kayak kerjanya tuh di rumah, jadi setiap Oke. hari tuh kita grow up ngelihat papa mama tuh selalu kerja tiap hari. Oh. Jadi sebenarnya pertama kali pengennya itu karena pengen bisa kerja juga Oke, gitu. oke. Tapi untuk uang atau enggak itu makanya waktu pertama kali hari pertama aku memulai sama adik-adik aku mau jualan itu, papa aku udah ngomong, apapun yang kamu lakukan itu kamu harus fokus sama apa yang kamu kasih, bukan apa yang kamu terima. Oke. Karena banyak banget orang yang memang bikin bisnis itu fokusnya gimana cara bisa bikin profit atau Oke. bikin sekedar profitable aja. Ya. Tapi kalau kamu bisa fokus sama apa yang kamu kasih, kamu akan ngasih nilai. Jadi apapun Oke. yang kamu bikin itu jadi bernilai gitu. Oke. Jadi akhirnya di situ kayak kita coba-coba untuk jualan teng-teng itu sampai kayak mungkin karena seiring perjalanan itu yang membedakan kenapa kita ganti-ganti terus ekspor, mungkin karena dari tujuannya Pak. Jadi Iya, dulu iya. mungkin karena masih kecil, masih kayak kesannya pengen kita sekedar bisa jualan. Jadi Oke. setelah udah bisa jualan, bener-bener kayak dapetin duit gitu, kita ngerasa oh jenuh nih gitu, pengen coba lagi yang lain. Terus Oke. akhirnya kita coba lagi kayak pernah jualan coklat di sekolah, kan skalanya lebih besar. Itu ya waktu SD masih? Masih waktu SD. Nah itu penghasilannya dibagi 3 itu? Iya dibagi 3. Wow. Sebenarnya cuman kayak jadi duit jajan doang gitu. Iya, iya, Dan iya. memang kita nggak pernah dikasih duit jajan dari kecil. Oh, Karena nggak pernah. Jadi Wow. papa mama selalu bilang kalau mau punya duit jajan harus kayak usaha untuk bisa dapetin Oh. itu gitu. Nah papa mama memang pengusaha? Backgroundnya kalau papa mama itu di properti dan papa itu kontraktor bangunan real estate Oke. gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya kayak nggak berhubungan sama sekali yang kita kerjain sekarang. Cuman mungkin karena kayak ada di lingkungan itu jadi pengen ikutan coba-coba iya. juga gitu. Tapi nasihatnya papa luar biasa ya. Jadi itu sobat sukses ya. Masih SD udah diajarkan waktu mau berjualan sudah dipesan oleh orang tua kalau jangan hanya memikirkan uangnya saja, tetapi memikirkan impact Nilai atau yang- nilai-nilai yang diberikan kepada pembelinya ya. Bener. Pembelinya harus happy gitu ya. Bener, Kalau bener. happy otomatis nanti uang itu kan datang Akan sendiri datang gitu. sendiri bener. Ya, itu intinya ya. Iya, Jadi bener. mulai kecil udah diajarkan. Jadi nggak memikirkan cuma cuan-cuannya saja. Iya, gitu. bener Pak. Iya, iya. Nah, terus kelanjutannya gimana itu? Pelajaran jadi- sekolah nggak terganggu itu?
Sekolah masih tetap sekolah, tapi mungkin dulu gini sih, waktu kita dari masih kecil kan kita introvert banget. Kita kayak lumayan, aku sendiri lumayan agak sedikit kayak takut ketemu orang dulu. You Tapi introvert. introvert Ini ngomongnya banget. lancar banget ini. Ini kan karena udah ketemunya sekarang, Pak. Udah, Gitu ya? Iya, udah podcast Oke, kesekian. oke. Nah, itu juga salah satu tuh ya sobat sukses ya. Jadi kalau diomong introvert atau extrovert itu jangan gampang menerima gitu. Jadi kalau memang Bener. you punya job itu you harus banyak bicara, ya harus dilatih. Harus dilakukan. Harus terus latih. Jadi akhirnya saya banyak ketemu jago-jago pembicara itu yang sesungguhnya omongnya introvert. Oh, iya, tapi kita iya. nggak nyangka gitu. Seperti Bener. saya juga Oh iya, introvert. Pak. Oh iya, Pak. Iya. Kalau di Sama aja. panggung beda banget, Pak. Oh gitu ya. Bapak iya. Iya, jadi memang karena dilatih, dilakukan ya, terus kita merasa itu perlu, bagaimana kita bisa komunikasi lebih baik dengan Betul. audiens atau dengan kita punya tim di perusahaan. Betul. Jadi akhirnya terlatih terus ya. Bener. Iya. Mungkin cara komunikasinya aja yang beda. Iya, betul. Jadi Iya. akhirnya gimana itu kalau Jadi akhirnya waktu pelajaran di sekolah pelajaran oke ya? itu tetap dijalanin. Nggak, tapi maksudnya bisa mungkin terus naik kan, iya, naik tetap level kan? Iya, Iya. tetap kayak nggak ada yang keganggu. Tapi mungkin itu sih, Pak, karena kita ngerasa waktu sekolah tantangannya itu aja gitu. Iya. Jadi makanya sambil jalan sekolah sambil explore yang ada di luar sekolah, Oke. supaya kita juga mengerti mungkin ada hal lain yang bisa kita suka tapi di luar sekolah Iya. gitu. Tapi waktu jualan tank-tank segala itu perasaan suka atau wah ini exciting, Seneng ngerjain, banget, itu juga seneng banget. ya? Makanya Oh, yang kita fokusin itu sekolah tetap kan jalan seperti Iya. biasa ngikutin yang ada. Iya. Tapi kalau misalkan yang ini kan jadi challenge-nya itu harus dari kita sendiri. Oke. Kita udah bisa ngerasa jenuh, bisa begini, ternyata jualan coklat untuk skala lebih besar pun sampai kayak kita udah di titik tertentu bisa jenuh juga karena mungkin Iya. tujuannya masih di situ aja. Terus akhirnya kita coba waktu masuk SMP SMA yang ini kita jualan tas kanvas. Nah itu di awal-awal itu nggak digodain sama teman-teman atau mungkin merasa malu gitu nggak? Mungkin karena kita lebih fokus terhadap sama Produknya. jualannya gitu. Kita udah terlanjur seneng sama jualan dan jadi kayak malah- bisa malah dapet duit. bisa exciting gitu. Jadi Jadi nggak kayaknya ada apa yang perasaan itu mereka nggak ada ngomong ya? apapun di luar kayak nggak terlalu ngaruh. Kalau menurut aku sih, Pak, sebenarnya yang ngaruh banget ke kita itu adalah figur otoritas dari rumah. Jadi iya. kalau misalkan orang ngomong apa dari luar tuh nggak ngefek ke kita. Oh, bagus. Tapi kalau Ya, ya. misalkan yang ngomong itu figur otoritas, seseorang Ya. yang admire kita, kalau mereka kritik itu sakit banget. Sama guru nggak apa-apa juga? Sama guru enggak sih? Oh enggak Iya, ya? Oke. mereka Jadi nggak di terlalu SMP, SMA pun nggak ada masalah. nggak ada masalah Apa sih. itu yang dijual waktu SMP, SMA? Waktu SMP SMA itu kita mulainya tuh kita lihat dari online, ada orang jualan tas, terus kita cuman iseng-iseng mau jadi reseller, kita beli terus kita jual lagi. Oh, itu Padahal online sudah mulai ya? Tahun berapa itu berarti? Instagram tapi masih awal banget. Sebelum Instagram dari BBM, Pak. Oh, itu kita masih dari mulai BBM. BBM ya? BBM yang di broadcast. Tahun berapa itu berarti? Usia Itu berarti sekitar 2008 2009. 2008, 2009. Oke. Iya. Itu dari BBM dulu. Sudah bisa jualan dari BBM itu? Itu udah bisa sih, Pak. Jadi Wow. dulu kita lihat tuh orang jual dari broadcast. Kalau sekarang mungkin WhatsApp ya. Iya. Sekarang dulu masih BBM gitu. Oh. Terus Pak iseng-iseng cuman beli, kayak cuman beberapa kita jual lagi langsung habis. Wow. Terus jadi akhirnya kita jadi reseller sampai lama-lama berlanjut jadi supplier juga sampai punya reseller banyak banget. Kita bikin grup-grup gitu. Terus mulai muncul Instagram, kita masuk ke Instagram, mulai kayak belajar endorse, terus belajar segala marketing activity kita coba explore gitu. Oke. Terus sampai akhirnya ternyata aku harus ngelanjutin kuliah ke Singapura. Terus aku jadi supplier juga di Singapura. Terus kita jualin Wow. itu di Singapura. Wah, jadi ini terus continuing ya? Jalan terus. Jadi Jadi di aku SD you paling usia waktu masih berapa itu? Mulai start? SD-nya 8. itu kayaknya waktu kelas 5-6 SD. Oh, berarti sudah 11. Iya, kurang lebih 10-11 Tapi gitu. adik-adiknya beda setahun ya, Beda berarti setahun sama 3 tahun. Iya, 10. mereka ngikut-ngikut tetap Jadi you terus berlanjut sampai di Singapura sampai pun di Singapura. masih berjualan. Iya, jadi dulu pas Barang-barang di dari Singapura Indonesia gitu. iya aku bawa gitu tiap kayak jadi Yang Singapura setiap bawa ke Indonesia. yang dari Singapura enggak. Jadi Oke. aku bawa dari sini pulang berapa lama sekali, kopernya tuh dipenuhin sama tas kanvas tuh sampai di sana jual-jualin online juga. Ada platformnya gitu, Pak, namanya Carousel dulu. Oke. Kenapa waktu itu sekolah kok pilih di Singapura? Karena dulu aku pengen coba keluar tapi papa mama ngasihnya yang deket.
Jadi Oke. kayak bisa lebih mudah pulang perginya. Terus Oh. kebetulan sebelum pergi itu kan udah jualan tas kanvas ini. Jadi aku Ya. berpikir gimana caranya biar bisa kayak coba sambil jualan ini juga sambil jalan kan yang Oke. memudahkan yang deket gitu sih Pak. Oh. Heeh. Ambil jurusan apa waktu itu? Nah waktu suruh ngambil jurusan itu aku ngambilnya fashion karena Oh, oke. waktu kayak sambil jalan jualan ini sambil explore juga kayak jahit. Terus habis itu Oke. apa namanya menggambar, painting itu fine Ya. arts itu aku juga bagus. Jadi hal-hal Oh. yang menurut aku skill dan aku punya kelebihan di situ, aku coba cari kayak benang merahnya itu apa yang kayak mewakili satu jurusan. Jadi Oke. akhirnya aku mencoba memutuskan oh ya udah fashion aja. Oh. Mm-mm. Itu selesainya tahun berapa? Selesainya waktu itu aku jadi setelah 3 tahun diploma aku lanjutin transfer kredit ke UK 1 tahun. Oh, Jadi lanjutnya ke UK. ke UK setahun. Jadi total 4 tahun. Terus aku kayaknya pulang itu di 2017 awal, 2016 Oke. akhir gitu. Oke. Nah, itu waktu sekolah semua dibiayai oleh orang tua atau Iya tetap sama orang papa tua? mama sih. Oh ya, Papa oke. mama. Cuman waktu itu jadi waktu mungkin dari uang yang kita kekumpul itu saat itu sebelum aku berangkat ke sana ya kita kumpulin semua dari kita yang bikin tank-tank itu. Terus nggak tahu kenapa kita kayak pengen jadi papa tuh suka bilang kalau misalkan kita punya uang kita harus pikirin gimana caranya dia bisa jadi uang lagi, bukan kayak Oke. cara ngabisinnya gitu. Diinvestasikan gitu. Diinvestasikan. Tapi kan mungkin bahasa dia dulu yang bisa dimengerti kita Oke. masih kecil. Ya, ya. Nah jadi dia ngomongnya kayak gitu. Akhirnya kita coba kayak nanya-nanya sama papa kira-kira tuh biasa gimana. Terus papa bilang kalau mau yang bagus mungkin saat itu invest di properti gitu. Terus Oh, papa ya. kan kontraktor itu suka dapat kayak disuruh kalau ngambil proyek harus kayak beli. Oh ya. Iya juga kan untuk Ya. kayak apartemen atau apa. Nah ada Oke. dulu yang studio yang kecil-kecil. Nah itu kayak kita belajar untuk kayak KPR gitu-gitu. Oke. Nah jadi yang kita dapetin dari situ kita pakai buat cicil apartemen. Oh. Jadi kalau untuk sekolah itu benar-benar semuanya masih kayak support papa mama. Tapi saat itu di saat yang bersamaan kita diajarin untuk apa yang udah kita dapat dari masih kecil itu yang kita invest. Gitu. Wah, luar biasa nih papanya ini ya. Jadi waktu itu harga apartemen waktu beli sampai sekarang berarti kenaikannya udah berapa kali? Iya, tapi itu sebenarnya waktu itu apartemen kayak kecil biasa gitu sih. Kayaknya waktu kita dulu beli itu masih kayak 300-an. Ya. Sekarang kayaknya hampir 1 M gitu. Wah, udah Iya. lumayan dong naik 3 Iya. kali kan cuman berapa tahun aja ya. Iya. Oh. Jadi waktu you di Singapura pun siapa adik Sonia itu juga nyusul sekolah di sana juga. Enggak, kalau Sonia waktu itu karena mungkin dia udah tahu kayak sambil kerja gitu-gitu. Jadi dia ngambil di sana di Indo maksudnya. Oh, di jadi UPH. you sendirian ya? Aku Sampai sendiri ke di England situ. pun juga sendiri. Iya, aku sendiri. Oh, oke. Tapi kalau yang ke UK itu tuh sebenarnya cuman karena pengen nyelesain S1-nya. Ya. Terus aku nyari kalau waktu di Singapura itu karena mesti lama 2 tahun, jadi akhirnya aku nambah ke sana biar cepet. Iya. Mm-mm. Terus di fashion juga kan ya? Iya, sama-sama fashion Oke. juga. Nah, berarti waktu kembali ke Indonesia Nah, waktu kembali ke Indonesia, fashionnya mulai dijalankan tahun berapa? waktu aku balik langsung ada temen nawarin gitu mau nggak kalau misalkan ini ada yang nyari fashion designer. Terus karena aku pikir oh ya udah sambil kayak cari pengalaman dulu aku kerja setahun sebagai fashion designer di company batik gitu, dia retail. Oke. Terus habis itu udah sambil jalan setahun sambil aku coba-coba bikin custom Pak yang jualan wedding gown. Ya. Nah itu kan kayak bisa lebih gampang memulainya karena kan orang udah kayak DP dulu dan lain-lain nggak perlu modal. Oke. Jadi Padahal akhirnya perusahaan yang you kerja itu bukan ngerjain gaun. Wedding bukan? dia ready Oh. to wear sih, baju-baju jadi gitu. Oke. Ya, Nah, cuman kayak sambil jalan jadi aku sambil explore dua-duanya, yang satu lebih ke service, satunya lebih ke retail. Oke. Tapi akhirnya setelah aku udah selesai dari sana, aku jalanin setahun, aku ngerasa memang bagus juga kalau misalnya kita punya kayak satu bisnis yang kita bisa jual massal. Jadi Oke. akhirnya aku kayak jalanin dua-duanya setelah udah jalan dulu yang custom, terus habis itu aku jalanin juga yang ready to wear. Jadi kayak paralel itu ada 2 brand gitu sih Oh, iya. Pak. Untuk gaun weddingnya itu mulai tahun 2018 berarti ya? Iya 2018 akhir. Oke. Nah, terus apa yang terjadi dari kemajuannya, bertumbuhnya? Awal-awal menurut saya yang paling sulit itu sebenarnya untuk nge-build trust-nya. Jadi Oke. jadi mungkin Karena karena you belum banyak ya di TikTok, di Insta. Oh dulu belum ada sih Belum Pak, ya? belum ada dulu platform itu. Oke. Cuman ada satu yang online itu Instagram. Tapi karena mungkin kita tuh udah bermula dari awal perjalanan untuk
dagangnya itu udah ada, jadi kita berani untuk coba masuk ke sana, terus lebih mateng, dan mungkin pengalaman yang jualan tas kanvas itu tuh full online. Oke. Jadi waktu kayak memulai yang kayak di fashion ini tuh bener-bener full online juga. Ya. Terus habis itu di situ udah lebih ngerti cara kayak membangun portfolionya di dalam Instagram untuk nge-branding dan lain-lain. Tapi challenge pertamanya itu kalau untuk semua brand baru pasti nge-build trust-nya, karena orang belum tahu kita siapa, belum ada Iya. nama. Jadi Iya. customer yang datang pun juga beda, mereka mindsetnya untuk coba-coba. Iya. Dan mereka cari mana yang lebih murah untuk dibandingin Ya. gitu. Nah, Jadi seperti itu. masih price ya Bener, yang bener. dicari sama mereka ya. Benar-benar, dan mereka lebih demanding karena mereka kan juga bisa ngerasa oh kita juga baru, jadi mereka kayak bisa seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. dan di situ memang kayak tantangannya kita tetap harus gimana pun respon mereka, kita tetap harus kasih 110% kita gitu. Oke. Jadi ya Jadi itu you sih tetap challenge. kasih yang terbaik, Iya, tapi dari sisi pricing you tetap waktu iya, itu iya. tidak Nggak terlalu mikirin mementingkan sih, gitu iya, ya. Yang penting happy terus ya. Iya, Nah, dari situ ada Bener. peningkatan. Sebenarnya menurut aku cukup cepat sih Pak, kayak belum ada setahun. Heeh. Mungkin kayak jalan kayak hampir 6 bulan itu aku dari pengalaman sebelumnya udah ngerti kayak main influencer dan lain-lain, aku kayak collabin sama banyak banget kayak influencer-influencer saat itu, jadi akhirnya naiknya cepet banget, orang langsung kayak udah tahu gitu, terus langsung udah jalan. Jadi kan awalnya nggak langsung bikin wedding, bikinnya kayak custom baju biasa dulu. Oh, awalnya bukan wedding. Nggak, untuk kayak nge-build portfolio itu karena Ya. orang kan nggak langsung mempercayakan untuk wedding. Ya. Terus udah setelah jalan kayak 6-7 bulan baru aku mulai masuk-masuk kayak bikin Oh, wedding gown oke. gitu. Dan itu memang kerasa kalau passionnya itu ada di sana gitu. Iya, Oh. memang kayak happy ngejalaninnya. Sama kan Oh. mungkin orang sempat bilang ya kalau misalnya kita mau bener-bener happy dan enjoy, kita harus lakuin apa yang kita cintai kan. Iya. Kebetulan aku ngerasa love language aku memang act of service. Jadi Iya. aku kayaknya berhubungan sama yang kayak service gitu, jasa-jasa gitu aku cocok, dan ini Iya. kebetulan fashion kan. Jadi akhirnya yang mewakili itu ini gitu sih Pak. Dan awal you kerjain sendiri sampai jahit segala atau sudah hire awalnya, orang? Jadi awalnya itu karena mungkin aku lebih memikirkan sisi bisnisnya waktu dijalankan, aku tuh outsource semua Pak. Jadi semuanya aku oke. freelance. Aku cari Yang custom penjahit-penjahit itu ya? yang custom, cari penjahit-penjahit di luar. Aku cuman jualin lewat Instagram. Aku lempar semua Tapi kerjaannya ke desain mereka. dari Kristi Iya, semua. desain dari aku. Aku cuman desain sama fittingin. Oke. Semua tukang-tukang aku outsource semua. Wow. Terus habis itu setelah udah mulai lebih stabil, aku tahu demand-nya segini, baru mulai kayak hire 1-2 tukang untuk yang dikerjain di in-house gitu. Oke. Tapi memang tantangan awal, itu salah satu tantangan awalnya juga sih Pak, kayak terutama pertukangan, karena kan kayak orang-orang ini yang aku hire kan harus yang pengalamannya udah lama banget, jauh di kayak udah jauh lebih ngerti daripada aku kan. Jadi aku rekrut mereka pun juga mereka bisa look down aku, karena aku pertama cewek, terus kedua kayak aku kan anak yang baru lulus gitu. Aku mau jalan ini, mereka juga kayak mikir apa ya, ada perasaan kayak kita lebih ngerti daripada lu gitu. Jadi kadang-kadang kita ngasih mereka kerjaan juga, Diremehkan mereka gitu maunya ngikutin mereka yang lebih ngerti gitu. Iya. Waktu itu dari orang tua, papa, mama juga mensupport ya? Mereka support sih, mereka support jadi mendukung apa yang dilakukan oleh Kristi. Iya, mereka mungkin lebih kayak, kalau papa itu mungkin jalannya sebagai mentor aku aja. Jadi misalnya aku mau mengambil keputusan, dia cuman kayak mengarahkan jangan sampai salah ambil keputusan aja gitu. Tapi berarti you nggak dikasih modal ya? Untuk yang Startnya bisnis startnya itu enggak sih jadinya, Enggak ya? Jadi karena dari itu bisa. sendiri ya? Heeh. Luar biasa. Nah itu masih join bertiga atau kalau yang fashion ini yang pas Kristi udah sendiri? aku udah masuk ke fashion ini udah sendiri. Udah sendiri. Waktu Oke. udah mutusin kuliah itu mungkin kita semua udah sama-sama tahu kayak arahnya mau kemana-mana. Oh oke. Bagus kalau gitu Iya. ya. Jadi you lebih fokus juga ya. Benar-benar masing-masing. Karena Sonia kan juga fokusnya di bidang Iya, yang di lain. bidangnya dia. Benar. Iya. Nah terus mulai ke gaunnya itu setelah 6 bulan berarti? Iya benar, setelah 6-7 bulanan. 6-7 Itu bulanan tetap baru di masuk ke outsource gaun. atau buat sendiri? Waktu udah masuk ke gaun wedding itu udah punya tukang sendiri. Oh, sudah Jadi ada udah tukang. karena kayak aku pikir kalau udah mau masuk sana memang harus ready, udah bisa QC sendiri kerjaannya. Oke. Dan yang custom untuk pakaian non wedding sudah Yang non nggak wedding ngelayanin itu waktu itu atau masih masa tetap transisi? dua-duanya. Transisi gitu ya. Yang nerima itu masih tetap pelayanin, cuman udah ada weddingnya Pak. Oke.
Ya. gitu. Dan Jadi habis itu akhirnya yang wedding itu yang lebih iya meningkat. lebih meningkat, Oh. lebih meningkat. Apa yang membuat orang jadi tertarik dengan Christy punya gaun wedding ya? Mungkin saat itu waktu itu sih sebenarnya aku baru jalan setahun tuh udah pandemik, Pak. Wow. Jadi Jadi sebenarnya waktu masuk pandemi pun gaun weddingnya itu masih belum terlalu sampai gimana gitu. Jadi aku Iya. masih termasuk baru. Jadi Iya. marketnya aku masih kayak kecil banget untuk Oh. wedding. Tapi secara portfolio udah ada orang yang mempercayakan. Berapa Tapi karyawan waktu itu di sebelum pandemi sebelum itu? pandemik ya itu kayaknya waktu itu tuh sekitar 10 orang sih. Sudah cukup banyak ya. Iya, soalnya kalau untuk dibikin custom itu harus ada penjahit, harus ada tukang pola, harus ada yang bikin payet-payetnya itu yang ibu-ibu Detailnya gitu. banyak ya. Heeh. Ya, tapi gambar tetap dipegang oleh Christy, Bang. Iya, kalau desain tetap aku. Jadi sebelum pandemik itu udah kayak berjalan, mungkin untuk kalau custom kan terbatas per bulan Iya. bisa bikin berapa gitu Iya. kan, Pak. Mungkin waktu itu satu kayak 10 sampai 15 lah gaun gitu. Jadi memang kayak udah ada 10 orang yang membantu. Ya. Tapi setelah itu baru mulai masuk ke pandemik. Ya. Tapi menurut aku malah pandemik itu titik baliknya langsung tiba-tiba setelah di pandemik itu yang naiknya cepet banget tiba-tiba. Wow. Langsung melejit. Padahal kan orang yang wedding tentunya dengan yang party besar-besar kan nggak ada itu. Sebenarnya iya, tapi Weddingnya cuma keluarga saja, kan Bener. cuma begitu. benar. Wedding designer itu menurut aku saat itu banyak banget yang produknya kayak kualitasnya jauh di atas aku juga banyak banget. Tapi untuk satu-satunya desainer yang bisa mewadahi itu, yang mengerti kebutuhan mereka saat itu, yang bisa memberikan value yang berbeda daripada yang orang lain punya, dan yang saat itu mereka butuhkan untuk intimate wedding mungkin cuman aku. Nah, itu pesannya berapa lama kalau sekarang? Idealnya itu sebenarnya 8 sampai 12 bulan sebelum sih, Pak. 8 sampai 12 Iya. bulan. Lama banget. Karena kan slotnya terbatas, cuman bisa kayak 40 sebulan, Pak. Oh, gitu Jadi ya? kalau misalkan di bulan itu udah lebih dari itu, kita udah nggak bisa. Oh. Jadi mereka kayak dari lama itu untuk supaya mereka bisa ngejaga slotnya.